Baik, selamat malam sekalian teman-teman dari Semarang, dari Jawa Timur, dari Jakarta. Ada Pak Fuad, Pak Glenn, Ibu Sela, Pak Muhammad Johan, Pak Muzakir, Pak Taufik, kemudian Ibu Dini Sari. Baik, kita mulai. PTNBI harusnya ada 11 orang dan kita akan mulai malam hari ini tentang topik pertama tentang basic sales marketing. Pembicara kita adalah seorang sales marketing juga. Beliau saat ini sebagai in charge di Red Doors, Mas Glenn, dan posisi beliau berada di Surabaya saat ini. Baik, mohon bisa di-secure room-nya jauh dari anak-anak, jauh dari kebisingan, karena mikrofon saya open semuanya, jadi tanpa mute. Semuanya open tanpa mute, dan Anda harus bisa make sure your room is clear. Ya, room is clear. Halo Pak Taufik. Iya, halo Pak. Can you make room clear? Ya. Sudah. Baik, kita akan mulai. Saya Bambang Eko Jayono, BEMBI dari S-Club Indonesia Jakarta. Saat ini kita hari pertama untuk belajar sales marketing, sales basic bersama tim dari S-Club Indonesia. Teman-teman yang masih baru, saya sudah share WA group Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ada sekitar 2.500 anggota. Dari 2.500 anggota ini tersebar di seluruh grup, WhatsApp grup S-Club Indonesia, komunitas berbagi dari Indonesia, untuk Indonesia. Ya, saya BEMBI dari Jakarta mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung teman-teman sekalian di acara webinar malam hari ini, Senin sampai dengan Kamis. Dan hari Rabu kita agendanya marketing intelijen untuk FMCG. Karena Pak Lutfi tiba-tiba harus ke India, hari Rabu tetap akan bersama Mas Glenn untuk hari Rabu malamnya. Thank you, silakan Mas Glenn untuk memulai share your slide. It's yours. Oke. 40 menit, malam semua. 15 menit aja. Ya. Silakan Mas Glenn. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih semua. Salam kenal, saya Glenn ya. Saya di Surabaya. Kebetulan saat ini saya bergabung di Red Doors. Saya sebagai area marketing manager untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Jadi malam ini saya akan coba sharing-sharing dari apa yang pernah saya jalankan aja. Saya sekedar sharing. Kebetulan sebelum di Red Doors, ini saya di FMCG, di manufaktur biskuit, pabrik biskuit, namanya Biskuit Coca-Cola. Saya di sana sebagai brand manager 1 tahun. Nah, jadi saya akan coba share apakah secara basic perbedaan antara sales dan marketing. Karena selama ini mungkin kita banyak tahu bahwa untuk kita jualan juga kita dinamakan marketing. Nah, sekarang kita akan coba membedah cara basic lah ya. Masih kita mau sharing-sharing dulu. Oke. Ini semua salam kenal. Ini saya dengan Glenn ya. Nah, ini saya mau share ini kebetulan project yang terbaru saya di Red Doors tanggal 15 kemarin. Jadi ini saya bikin ada namanya Red Community. Ini akan saya jelaskan nanti landasan-landasan kenapa kok sampai kita bikin Red Community. Jadi mungkin teman-teman akan bertanya-tanya. Teman-teman mungkin pasti tahu Red Doors ya. Red Doors ini hotel manajemen hotel online yang hotel budget yang terjangkau. Ada di, kalau Red Doors-nya ada di 1.500 properti di seluruh Indonesia. Tapi kenapa kok sampai saya menggandeng komunitas? Kenapa kok kompetitor kita, mungkin teman-teman tahu seperti ada Uyu, ada Eri, tapi mereka belum menggandeng atau membuat strategi marketing seperti ini. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pada saat di marketing. Jadi yang pertama, ini juga sebelum saya kembali bekerja di berkarir, ini saya juga pernah merilis saya juga pernah untuk membuat sebuah software juga. Jadi awal mulanya saya 8 tahun, saya di dunia komunitas fotografi juga, saya di dunia komunitas penghobi.
Nah, kebetulan kita juga mengerti pada saat itu kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan juga, perusahaan rokok. Nah, jadi dari saat itu, disitulah juga titik awal saya mulai belajar bagaimana marketing, bagaimana belajar distribusi juga, bagaimana belajar bagaimana dari sisi prinsipal atau brand bisa ingin melekatkan pada konsumen. Atau kebetulan ini niche marketnya pada komunitas. Ini titik awal mula saya bisa mengerti marketing dan sampai terakhir di tahun 2018 awal ini saya membuat sebuah aplikasi yang memang untuk niche market bukan mass market. Nah, ini juga kebetulan saya pernah ada juga profiling saya terakhir pernah juga sempat di profiling di Jawa Post juga satu halaman juga mengenai event juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk yang pertama adalah tentang sales. Jadi yang pertama, sales ini ada dibagi menjadi dua. Ada penjualan secara B2B, yaitu business to business, dan ada yang B2C, yaitu business to consumer. Bedanya adalah untuk B2B adalah B2B ini menjual yang industri kepada industri, perusahaan ke perusahaan. Seperti teman-teman tahu mungkin logistik, ya, yang menjual ke perusahaan atau ke pabrik yang melakukan ekspor impor, atau perusahaan manufaktur raw material, bahan baku yang menjual ke pabrik. Tapi kalau B2C ini adalah secara umum consumer good atau umumnya orang taunya FMCG. Ya, FMCG ini memang fast moving consumer good, di mana dari manufaktur perusahaan yang mereka mempunyai merek atau brand yang ditujukan kepada consumer atau langsung kepada pengguna. Nah, objektif daripada setiap jenis sales ini sangat berbeda. Yang pertama, kalau B2B ini dia umumnya secara umum dia penjualan sales volume. Ya. Ya, jadi B2B ini adalah untuk penjualan sales volume ke bisnis, ke industri, sedangkan untuk B2C, yaitu consumer good, ini lebih sedikit lebih kompleks. Jadi dia punya objektif untuk availability atau ketersediaan barang, dan barang itu harus ada distribusi, dan juga punya objektif untuk volume. Ini terkait juga dengan di kegiatan ada di bahasan di marketing. Kenapa kok harus availability? Kenapa kok sampai harus ada barang? Kenapa di consumer good harus ada? Dan kenapa dinamakan FMCG atau fast moving consumer good? Jadi karena memang barang-barang consumer ini termasuk barang yang low involvement, ya, jadi sehingga dia mostly juga dia tidak memikirkan merek. Seperti contoh kita ke Indomaret, kita kepingin beli pasta gigi. Mungkin merek yang kita mau, merek A atau merek Pepsodent tidak ada, tetapi adanya merek BCD, karena barang kita butuh, kita ambil. Atau kita mau air mineral, kita tahu mungkin merek yang terkenal adalah Aqua. Tetapi karena tidak ada Aqua, maka kita ambilnya mungkin merek yang seadanya, bisa Cheers, bisa Cleo, bisa dan sebagainya. Nah, di sini memang karena loyalty atau kesetiaan konsumen terhadap brand, merek, di produk kategori FMCG dan FMCG yang F&B atau kita bilang food and beverage itu sangat rendah. Jadi berbeda dengan rokok. Nah, itulah kenapa availability ini menjadi salah satu mandatory dan salah satu target daripada penjualan. Itu ada namanya target distribusi, target jumlah outlet, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut lagi kan. Jadi di dalam distribusi atau penjualan di FMCG atau kok di B2C itu ada yang kita mengklasifikasikan outlet. Ini semua tergantung daripada jenis konsumen dan target konsumen kita. Outlet mana yang mau kita sasar? Apakah outlet kantin sekolah? Berarti kita sudah bisa menentukan dulu. Kalau kita mau jual untuk target konsumen anak-anak yang dengan segmen kelas menengah ke bawah, maka kantin sekolah bisa jadi sekolah-sekolah di daerah atau sekolah-sekolah biasa. Tetapi jika memang segmen kita adalah target konsumen kita untuk anak-anak dengan segmen kelas menengah atas atau kelas atas, maka distribusi kita, penjualan kita harus tahu. Kita tidak bisa di kantin yang kelas tersebut, tapi bisa jadi kantin yang kelas sekolah internasional. Nah, ini semua
semua kita banyak sekali untuk penentuan outlet ini. Bisa jadi ada general outlet, kita mau jual ke pasar basah, bisa jadi kita bisa jual ke modern outlet, ke supermarket, banyak juga. Ada lagi namanya territory management. Territory management ini setiap perusahaan secara umumnya sama, tetapi pembagian implementasinya tidak sama. Ada yang kita sering disebut dengan area sales manager. Ada yang area sales manager ini dia pembagian dari satu kabupaten atau satu kota kabupaten, ada yang dari beberapa kabupaten. Jadi ini untuk pembagian sebenarnya secara teritori untuk bisa menentukan berapa jumlah outlet covernya dia, itu untuk menentukan juga jumlah ketersediaan kebutuhan supply-nya berapa, jumlah kebutuhan akan SDM-nya juga berapa, itu yang di territory management. Kalau route management ini di sales. Jadi ini terkait langsung direct kepada sales team. Dia secara setiap hari punya rute kunjungan. Ini ada lagi tekniknya untuk bagaimana menentukan membuat rute kunjungan yang tepat, yang efektif. Cuman kebetulan karena saya di bidangnya di marketing, jadi saya hanya di sini saya hanya memaparkan juga secara basic juga seperti itu. Nah, ini di dalam selling kita istilahnya channel ya. Jadi ada channel itu semacam channel televisi. Jadi ada istilahnya itu mungkin teman-teman pernah dengar promotion channel atau distribution channel. Kalau promotion channel itu adalah saluran, jadi saluran promosi. Kalau distribution channel berarti adalah saluran distribusi. Tapi kalau selling to channel, kita bisa lihat di sini. Kalau kita B2B, itu kan hanya penjual. Kita jual kepada industri. Kita jual kepada manufaktur atau perusahaan. Nah, tetapi kita tidak menganalisa bagaimana penjualan tersebut tadi, karena memang bentuknya mungkin bisa jasa atau kontainer kalau logistik gitu ya. Nah, beda kalau dengan consumer good. Consumer good ini, contoh ada sebuah toko. Saya seorang sales, saya kunjungan ke toko, saya membawa 5 item. Ternyata yang masuk ke toko tersebut ada 3 item. Maka bisa dikatakan dalam kunjungan di sebuah toko atau di toko A, saya melakukan selling in sebanyak 3 item di hari tersebut di toko tersebut. Nah, kalau dinamakan selling out adalah bagaimana produk atau item yang ada di toko itu bisa keluar ke konsumen. Nah, banyak sekali perusahaan consumer goods saya bilang itu mereka tidak memikirkan atau menganalisa secara detail. Jadi mereka hanya memikirkan yang penting jual volume, berapa karton atau berapa nilai volumenya, berapa nilai uangnya, itu yang dipikirkan. Banyak sekali perusahaan yang seperti itu. Dan seharusnya kita bisa menganalisa apa terkait selling in dan selling out. Jika kita selling in besar, oke, tapi ketika besok sales kita kunjungan kembali ke toko tersebut, tapi stok itu masih ada. Kemarin kita jual 10, istilahnya dropship ya, kita menaruh barang kita 10 biji atau 10 bungkus. Kemudian hari ini saya datang lagi, ternyata masih ada 10. Berarti selling out ini tidak terjadi. Ketika selling out tidak terjadi, problemnya di mana? Banyak sekali kompleks. Secara intinya berarti demand atau permintaan konsumen terhadap produk tersebut tidak ada. Ini banyak sekali yang kita analisa. Bisa jadi toko tersebut secara konsumen traffic sepi. Bisa jadi item tersebut salah penempatan toko. Itu salah. Saya misalkan harusnya segmen untuk anak-anak, tapi saya jualnya ke warung. Di mana kita tahu warung atau warkop itu adalah konsumen bapak-bapak yang suka minum kopi, rokok, makan kacang. Jadi kita bisa dari sini, seperti saya bilang tadi, outlet classification. Kita harus tahu item kita apa, sasaran konsumen kita apa consumer behavior yang dilakukan konsumen apa di channel tersebut. Nah, barulah kita bisa melakukan selling in dengan tujuan bisa mendorong selling out. Itu terkait antara selling in dan selling out. Kemudian kita juga bisa menganalisa lagi performance distribusi. Nah, performance distribusi ini kita bisa ada 2 data. Secara umum ada di internal data, itu distribution target biasanya. Jadi, contoh, di kota Surabaya,
kita punya sales 10. Satu sales cover 10 outlet. Maka outlet yang kita mampu cover adalah 100 outlet atau 100 toko. Ketika ada produk baru yang diluncurkan, maka biasa secara umum dari kantor pusat atau dari brand akan memberikan target kepada masing-masing area manager, yaitu target distribusi. Dan target distribusi ini disesuaikan dengan data jumlah outlet dan dengan data SDM yang ada. Nah, jadi akan dilihat performance-nya biasanya secara berkala, bisa secara mingguan, 2 minggu sekali, secara bulanan. Berapa yang sudah masuk dari 100 outlet akan dilihat secara contoh secara mingguan. Berapa persen sih? Biasanya ada target, misalkan dalam 2 bulan harus bisa tercover semua. Itu biasanya ada seperti itu. Nah, kalau perusahaan ini biasanya dia memiliki budget lebih untuk menggunakan pihak ketiga, itu mereka akan melakukan komparasi antara data internal dengan data eksternal. Kalau data eksternal itu ada namanya kita untuk Nielsen Retail Audit. Jadi dari AC Nielsen itu untuk melakukan audit di retail tadi. Jadi banyak sekali yang dianalisa ini. Cuman saya sampaikan aja yang secara umum itu ada namanya universal coverage. Apa itu universal coverage? Jadi kalau kita dari secara internal, kita tahu tim kita ada 10 sales, 10 orang, 1 orang cover 10. Nah, berarti kita outlet yang bisa kita cover adalah 100 outlet. Akan tetapi, universal ini berbeda sekali. Dan ini tidak ada kepatokan 100% dari Nielsen karena memang banyak info dari teman-teman juga di FMCG bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi tidak ada patokan real apakah dari Nielsen exactly 100% benar juga kita nggak bisa. Hanya sebagai acuan. Cuman persentase besar benar. Jadi dari contoh kita lihat dari jumlah populasi penduduk di kota Surabaya. Biasanya patokannya kepada kalau di perusahaan rokok itu kepada populasi penduduk. Ambil kata contoh gini, di Surabaya ada 2 juta penduduk. Maka estimasinya untuk per 100 jumlah penduduk ada 1 toko, 1 warung. Jadi ini estimasi perhitungan kalau di rokok itu kalau ada 2 juta populasi, maka ada 22.000 warung. Ini hanya estimasi. Tetapi juga setiap setiap perusahaan punya perhitungan sendiri-sendiri lagi juga. Mereka tidak sama. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk kita menganalisa produk kita ini seberapa sih. Jangan sampai kalau kita secara internal kita melihat ternyata kita distribusi sudah penuh nih 100 toko. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kota Surabaya ternyata kita masih jauh. Nah, itu untuk kita analisa performance distribusi di sales ini seperti ini. Nah, di dalam outlet ini banyak juga performance yang dianalisa. Yang secara umum biasanya drop size. Drop size ini pengertiannya adalah ketika saya bawa barang, seorang sales membawa barang, pasti sebenarnya membawa barang ya. Nah, ketika setiap kunjungan ada berapa sih yang di drop, jumlah yang item yang di drop, berapa bungkus, berapa pack, seperti itu. Nah, ada lagi namanya effective call. Kalau effective call ini itu sama, kita baik teman-teman B2B ataupun di perhotelan pun ada namanya sales call. Jadi kan kita setiap hari itu ini terkait dengan territory management dan road management yang dilakukan sama tim sales. Jadi setiap hari itu ada namanya sales call. Satu hari ada target kunjungan, ada target call-nya mereka. Mereka satu hari ada yang target. Setiap perusahaan juga tidak sama. Itu tergantung masing-masing SDN, masing-masing kebijakan. Ada yang 20 call targetnya. Nah, dari 20 call tadi, itu target call. Kalau misalkan dari dalam satu hari, seorang sales mampu mendatangi 10 toko, maka itu dinamakan actual call. Berarti toko outlet yang benar-benar didatangin sama seorang sales itu dinamakan actual. Dari 10 toko yang actual call, yang berhasil dikunjungi, berapa toko yang berhasil melakukan transaksi atau pembelian? Dari 10 toko, misalkan ada 5 toko, berarti yang efektif call dari 20 toko ada 5 toko. Nah, biasanya ada target effective call dari setiap outlet ini, dari setiap sales itu ada. Karena itu terkait dengan volume dan dengan distribusi ini tadi. Ada juga average sales per day. Analisa ini kita bisa lihat toko-toko ini tadi, rata-rata satu hari dia bisa jual berapa pack.
Nah, ini juga kita bisa lihat juga, misalkan tuh contoh di toko A, di warung A. Saya biasa jual rokok ini 10 bungkus, tetapi di warung B dia bisa 20 bungkus. Nah, ini banyak sekali, bisa jadi karena di sini yang 10 bungkus ini mungkin demand-nya ini berarti kurang nih. Tapi kalau yang di 20 bungkus berarti bisa jadi ada demand, bisa jadi memang karena bisa jadi juga karena yang 10 bungkus ini traffic rame, tapi karena kita salah klasifikasi outlet, kita salah melakukan pendistribusian. Nah, ini memang perlu adanya analisa yang detail juga. Biasanya akan di guidance oleh masing-masing area manager. Stock level, kita tidak boleh sampai habis stok. Ini seperti yang kita bilang tadi, kenapa availability itu penting, bukan hanya distribusi. Jadi ketika kita mau beli Aqua tidak ada, maka kita pasti beli merek lain. Ya itulah brand, kita istilah di marketing brand loyalty, kesetiaan konsumen terhadap merek ini rendah. Beda sama teman-teman, mungkin yang teman-teman perokok, teman-teman yang merokok. Ketika teman-teman, contoh nih kita sebutlah sebuah merek ya, yang terkenal Email seperti itu. Teman-teman kita mau beli rokok Email, kemudian ke toko A, nggak ada Email. Saya yakin teman-teman sebagian besar pasti ya udah ke toko lain cari dulu email. Mungkin bisa ke toko kedua, ketiga, kalau sampai tidak ada baru ganti. Artinya apa? Ikatan kita, engagement kita, loyalty kita, kesetiaan kita terhadap merek itu sudah kuat. Apapun itu, apapun karena rasa, produk, berarti intinya loyalty kita terhadap brand ini kuat. Nah, inilah perbedaan dan kenapa stock level itu kita harus di monitoring terus. Jadi tidak boleh kosong dan inilah kenapa kunjungan sales ke toko ini harus rutin dan harus masif. Kenapa sampai ada ada program Salesforce, program yang memantau penjualan sales ya karena ini seperti itu untuk memantau semua performance sales ini tadi. Nah, jadi untuk distribusi itu kita direview apakah outlet yang di cover itu sesuai dengan plan. Itu ada namanya analisa numeric distribution. Jadi kalau secara internal itu kita lihat dari 100 toko sudah berapa sih yang ya secara numerik yang sudah masuk misalkan 50%. Nah, apakah sesuai dengan timeline atau enggak? Yang seharusnya 3 minggu. Nah, kalau kita sudah minggu ketiga sudah berapa persen masuk, itu bisa dilihat seperti itu. Kita juga bisa analisa apakah proses distribusinya berjalan dengan lancar. Kita analisa lagi bagaimana target call-nya, actual call-nya, effective call analisanya tadi. Ini kita lihat apakah sales bisa jadi macam-macam, bisa jadi banyak toko tutup. Bukan karena sales yang tidak mampu jualan, bisa jadi toko tutup. Maka itu actual call tidak terjadi. Bisa jadi juga karena apa? Produk, bukan hanya itu. Berarti demand kita juga di daerah tersebut kurang. Atau penerimaan produk, atau istilahnya produk acceptance di suatu area, suatu daerah, atau distrik kurang bagus. Jadi banyak analisanya ini banyak juga. Kenapa efektif call itu rendah, kenapa actual call rendah, itu banyak sekali faktor-faktor yang harus dianalisa. Nah, kita sekarang masuk ke marketing, apa perbedaan marketing dengan sales. Nah, kalau yang di sales itu kita bilang availability tadi. Istilah umumnya AVIS. Kalau teman-teman Mayora bilang tuh AVIS, availability, visibility. Jadi secara di bahasa Indonesia kan ketersediaan barang. Nah, visibility itu harus sama dengan availability. Visibility, istilah visibility ini juga kalau teman-teman Google macam-macam ya. Tapi kalau pengertian dari kita, dari saya dulu sebagai kacamata brand, berarti visibility ini adalah kita mau barang ini sudah ada di toko, ada di sebuah shelving atau ada di sebuah toko, di sebuah warung kita bilang. Kita kan harus memberitahu kepada konsumen, barangku lo ada di sini, ini lo barangku, nah ada, barangku ini, makanya kenapa visible, barangku harus nampak, available kan ada. Nah, ini saling terkaitan. Apa terkaitannya? Visibility ini bisa dieksekusi dengan POSM atau Point of Sales Material, atau mungkin teman-teman tahu flyer, ada bentuk poster yang nempel di warung, di toko, atau ada kalau rokok-rokok ada papan nama toko, atau plang-plang itu ya, nah yang nempel di toko. Ada istilahnya lagi ada merchandising. Merchandising itu berarti ada tekniknya lagi. Merchandising itu bagaimana penataan barang
penataan istilahnya, terus ada lagi namanya planogram, itu tataan bagaimana, misalkan kalau untuk anak-anak tinggi, rata-rata tinggi anak-anak berapa sentimeter, maka berapa sentimeter berarti barang kita ditaruh di rak keberapa. Kalau segmen kita, target kita untuk dewasa berarti peletakan di mana. Dan itu setiap peletakan planogram atau merchandising ini sendiri mempunyai teknik seperti itu dan mempunyai ada dasarnya juga. Product display termasuk tadi juga. Berarti kan ketika kita datang ke Indomaret, tiba-tiba ada rokok yang sekarang mungkin baru ada teman-teman tahu Camel. Ya itu visibility. Kita awalnya kan nggak tahu, ternyata visibility. Terus kita tanya, Mbak, kalau kita tertarik, Mbak ini ada jual, harganya berapa? Berarti visibility dia jalan. Dan yang paling kanan ini branding, ya ini juga termasuk kan teman-teman tahu di toko-toko kelontong-kelontong ada branding rokok, terus kemudian ada branding provider, ya, nah itu jadi visibility. Dan ini saling terkait. Jangan sampai teman-teman masang poster atau masang produk display. Contoh nih, ada produk displaynya rokok di Indomaret yang umum kan ini yang kita bisa pelajarin ya. Kemudian kita tanya, Mbak ini barangnya ada habis. Berarti antara availability dan visibility tidak sama. Begitu juga poster, point of sales material. Ketika kita masuk toko, kita lihat, atau ada gantung-gantung. Wah, ada ini diskon atau ada produk baru. Misalkan contoh ada teh Javana yang baru, gitu kan. Teh Javana rasa strawberry, misalkan seperti itu. Kita datang tanya, Pak ini ada? Ternyata nggak ada. Apa yang terjadi? Kekecewaan konsumen. Dia bisa kecewa, posternya ada, barangnya nggak ada. Ini maka akan menimbulkan share of voice, atau istilahnya akan menimbulkan kekecewaan konsumen terhadap suatu brand. Nah, inilah yang kita namakan availability dan visibility ini harus seimbang. Seperti itu. Nah, kita masuk sekarang ke consumer. Secara umum, ini yang secara umum aja, jadi ada yang 3 yang mau saya sharing di sini, ada consumer behavior, itu kebiasaan konsumen, ada consumer daily journey, ada impulse buying. Apa itu consumer behavior? Related dengan outlet klasifikasi. Contoh dari pengalaman saya sebelumnya, Bapak Ibu. Contoh gini, saya kebetulan waktu saya kerja di pabrik biskuit, depan pabrik itu kan warung nih, warung kopi, warkop. Nah, warkop ini, kita kan bisa lihat, kenapa sih kok warkop di depan pabrik kok nggak jualan biskuit kita? Kenapa kok justru jualan rokok yang di-branding rokok? Kan kita harus analisa. Masuk di toko, kita datang ke toko, saya lihat apa sih, kita nongkrong lah setengah jam 1 jam, kita lihat target konsumen, segmentasi konsumen, targetnya seperti apa. Oh ternyata yang datang itu bapak-bapak, profesi apa, supir, usia berapa sih, karena daerah industri, supir, bapak-bapak, kemudian yang ibu-ibu anak sekolah pun tidak ada juga kadang yang usia muda, fresh graduate, mereka biasa mencari info lowongan kerja di info sekitar pabrik. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Behavior-nya kan perilaku. Perilaku apa sih? Aku rokok, mereka rokokan, minum kopi, jualan, makan cemilan kacang. Nah, kita lihat mereka makan biskuit nggak? Nah, kalau mereka nggak makan biskuit, ya berarti kita jangan jualan di situ. Ya bisa jadi kita bisa jualan sistem konsinyasi, sistem titip, tapi apa yang terjadi? Barang nggak akan laku. Selling in masuk, selling out tidak terjadi. Inilah kita harus pelajari consumer behavior, perilaku-perilaku tadi. Begitu juga dengan mirip-mirip dengan rokok. Kenapa kok iklan rokok itu kok sampai mereka ada yang menampilkan yang kayak, kita ambil contoh misalkan LA Bold, ya mereka kok kayak yang keren-keren seperti itu. Kenapa kok yang rokok yang Pro Mild itu kok mereka menampilkan olahraga? Itu mereka punya perilaku, mempelajari dulu, sebelumnya mereka mempelajari. Konsumen kalau yang merokok itu secara emosional, aku merasa keren, aku merasa gagah. Itu perilaku-perilaku konsumen seperti ini itu yang mencerminkan yang akan diimplementasikan oleh teman-teman brand dalam melakukan campaign. Nah, ada lagi consumer daily journey. Dari bangun tidur sampai aku tidur, itu ngapain aja sih? Jadi ini setiap jenis setiap konsumen itu tidak sama.
konsumen ini kan adalah kita bisa bedakan lagi ya segmentasi itu secara demografi. Jenis kelamin laki dan perempuan, usia bisa 18 sampai 20 tahun, 22 sampai 25, 35 sampai 40, profil pekerjaan. Yang wanita, ibu-ibu rumah tangga yang belum menikah, yang belum punya anak dan juga punya anak pasti beda. Kalau yang belum punya anak mereka dari bangun tidur pergi, tapi mungkin bisa pergi. Kalau yang sudah punya anak atau yang sedang hamil masih di rumah terus menonton TV. Nah, tugas daripada marketing kita mau tahu, kita mau menyasarkan segmentasi konsumen kita ini kepada siapa? Ibu-ibu hamil, ibu-ibu atau ibu-ibu yang sudah menikah tapi atau yang belum hamil. Contoh gampang lagi, paling simpel adalah sekarang yang ramai kan sosial media nih. Ada 3, Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang lagi baru naik daun TikTok. Kita lihat. Nah, kita ini mau promosi, kita pengen promosi untuk anak-anak SD dan anak-anak kuliah. Sama-sama cewek. Kita harus tahu, saya ini mau promosi di Instagram, atau Facebook, atau YouTube. Datang ke sekolah, misalkan anak umur 10 tahun SD kelas 5, seperti proyek saya di Biskuit dulu. Saya tanya, kamu pulang sekolah ngapain? Oh, pulang sekolah ngapain? Pulang sekolah ya main. Terus habis itu, kamu beli biskuit di mana? Beli biskuit di kantin. Terus, itu kalau di sekolah. Kamu beli biskuit di kantin. Pulang sekolah, main. Ada yang nonton TV, ada yang nonton YouTube. Kamu main Facebook, Instagram? Enggak. Berarti anak SD ini tidak bermain Instagram, tidak bermain di Facebook. Kita bisa simpulkan segmentasi konsumen dengan usia tersebut, anak sekolah, dengan mereka punya uang jajan sekian, berarti kan kita punya golongan nih, oh ternyata segmen target konsumen ini, mereka mainnya YouTube. Apa sih konten apa yang kamu suka? Tiap hari Korea, K-pop. Nah, inilah kita bikin supaya kita suka, kita tahu bagaimana kita promosi yang tepat, kita pelajari mereka. Dan tahu teman-teman, seperti saya bilang tadi bahwa anak sekolah itu mereka memang tidak punya, mereka ini tidak punya power. Kita lihat kalau di supermarket, di toko-toko, dia belanja sama ibunya, ya kan? Dia belanja sama ibunya. Kalau belanja beli barang, beli makan. Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman? Berarti power dia kan semacam kita nih. Dia harus mengajukan dulu proposal ke ibunya decision maker. Ya atau tidak dibelikan. Kenapa kalau kita sampai sama anak, biskuitmu apa? Oh, biskuitku Roma, karena yang beli ibunya. Coba di sekolah itu, mereka itu punya power. Aku punya uang saku sehari 5.000. Terserah aku mau tak belikan apa. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita bisa pelajari. Oh, berarti journey. Anak-anak kalau beli biskuit itu di sekolah, mereka bisa punya power, purchasing power, decision maker. Mereka ada sebagai decision maker. Berarti kalau aku mau promosi, jangan sama ibu-ibu, harus di sekolahnya. Ini kenapa kita analisa consumer daily journey. Simpelnya seperti itu. Nah, ada lagi kebiasaan perilaku impulse buying, pembelian tanpa berencana, terkait dengan availability dan visibility tadi. Teman-teman coba deh, teman-teman sebelumnya tidak berpikir merek sebuah produk atau rokok yang paling gampang di Indomaret, Alfamart lah yang dipajang ya, macam-macam. Teman-teman tidak terpikir 5, 10, 15 menit sebelum masuk ke Indomaret. Ketika teman-teman masuk, teman-teman melihat, loh, ketika bayar di kasir, memang umumnya adalah di antrian kasir. Loh, ada promo nih, atau misalkan 80% itu wanita, ada diskon, ada promo, atau misalkan ada poster yang menarik, atau ada produk yang ditaruh di kasir. Tanpa disadari, di bawah alam sadar kita, kalau memang message daripada brand tersebut bisa mempersuade kita, mempengaruhi kita untuk membuat kita beli, maka perilaku kita melakukan pembelian tanpa berencana itulah sudah terjadi. Banyak sekali, dan 80% ini terjadi di wanita. Karena apa? Diskon. Wanita perilakunya suka hal-hal diskon, harga dicoret.
kita 60.000 ditulis mungkin 59 sekian angka dicoret, itu juga perilaku yang mempengaruhi. Banyak buy one get one, itu teknik daripada marketing untuk mendorong selling out supaya mungkin stoknya biar cepat, atau misalkan ada produk baru, ada teknik banyak sekali. Nah, ini perilaku-perilaku konsumen yang kita harus analisa di dalam marketing. Secara umumnya ada 3 ini. Nah, ada lagi objektif. Nah, secara umum, kita bicara secara umum lagi. Brand management. Kenapa kok kita bilang brand? Karena umumnya marketing ini ada di produk atau di industri consumer good ya. Kita bilang consumer good ini produk konsumen yang diterima konsumen langsung, itu kan ada merek. Sama kenapa kita beli iPhone. Nah, itu karena kenapa? Itu merek. Sekarang kita bahas satu persatu. Ada namanya brand awareness. Nah, brand awareness ini ada dibagi lagi menjadi 3. Ada top of mind, unaided awareness, dan aided awareness. Top of mind ini berarti apa? Saya tanya, air mineral apa yang ada di benak Anda? Saya yakin 100% jawab Aqua. Dia awareness yang sudah ada di top of mind. Saya tanya lagi, kalau saya menjawab, misalkan saya tanya, apa merek handphone yang Anda ketahui? Anda menjawab A, B, C, D, E. A itu top of mind, B, C, D, E yang Anda jawab atau dijawab oleh responden itu unaided awareness. Jadi awareness yang tanpa bantuan. Kalau aided, saya tanya, Bapak tahu merek, misalkan nih, Bapak tahu merek rokok Jarum, contoh seperti itu. Maka dengan adanya bantuan itu dinamakan aided awareness. Kemudian ada lagi kita analisa source of awareness. Ini ada riset lagi source of awareness. Kita mau tahu, ini untuk menentukan strategi marketing kita. Kita mau campaign di mana sih? Iklan TV, atau misalkan tadi sosial media. Anak-anak itu, kalau anak-anak SD usia 10 tahun, dengan yang status ekonomi kelas menengah bawah, kita mau promosi lewat apa sih? Apakah YouTube, Instagram? Itu namanya source of awareness. Dari mana mereka bisa, contoh kita pelajarin. Kamu tahu dari kompetitor, kamu tahu biskuit Geri Salut, oh tahu. Kamu tahu dari mana, Dek? Oh, saya tahu dari Instagram. Contoh seperti itu. Berarti apa? Kompeten Instagram. Kita harus ajar Instagram. Itu salah satu contoh saja. Nah, ada lagi kita namakan brand equity. Brand equity ini istilahnya adalah ekuitas brand, atau bagaimana value sebuah brand di mata konsumen. Jadi contoh seperti ini, produk itu memberikan 2 benefit kepada konsumen. Yang pertama adalah functional benefit atau produk atribut, atau ya secara fungsional ya. Kenapa kok beli minum? Ya karena saya karena saya haus, karena untuk melepas dahaga. Kenapa kok saya beli misalkan kenapa saya beli snack? Ya karena saya lapar, karena saya kepingin camilan. Nah, tetapi ada lagi namanya secara fungsional atau secara emosional. Mungkin teman-teman yang perokok di sini pasti mengerti kenapa kok saya merokok mereknya A, kenapa kok saya merokok mereknya LA Bold, contoh seperti itu. Karena rasanya keren. Kenapa saya merokok Marlboro? Karena Marlboro ini membuat saya keren seperti cowboy. Itu kan sempat masuk di YouTube dulu, pernah yang ada Marlboro melakukan survei kepada anak-anak sekolah. Kenapa kamu merokok Marlboro? Ya karena seperti cowboy. Nah, itulah ekuitas brand. Kenapa ekuitas brand itu harus kita bentuk, harus kita bangun? Seperti contoh, kenapa sih kok saya kepingin sekali beli iPhone. Bahkan iPhone yang KW atau iPhone yang palsu, yang made in China pun, yang iPhone tembakan pun saya beli. Supaya orang tahunya saya pakai iPhone. Nah, berarti apa? Suatu merek itu ada added value. Jadi sehingga orang itu bisa sebegitu loyalnya, begitu setianya, ataupun harga itu naik atau sudah tidak ada promo, itu maka konsumen itu akan tetap beli, akan tetap mempertimbangkan untuk membeli. Jadi untuk mempertimbangkan
consideration mereka pada tahap konsumen di funnel itu ada namanya consideration. Aku beli apa enggak ya? Aku beli apa enggak? Merokok harga naik-naik melambung-melambung tapi tetap beli. Kenapa? Ekuitasnya tinggi. Beda dengan merek rokok yang ekuitas brandnya itu rendah, itu pasti akan mudah tergeser. Nah, ini juga terkait dengan brand loyalty yang sudah saya tadi jelaskan juga sebelumnya. Ini related dengan adanya availability, adanya visibility, dan ekuitas. Bagaimana kesetiaan orang terhadap suatu merek. Ini sangat besar juga. Ini kalau di consumer good umumnya di rokok. Tapi kalau di makanan, F&B, makanan minuman, tidak. Handphone juga bisa jadi. Saya biasa pakai Samsung gitu. Ada yang seperti itu yang sampai loyal banget, ada. Oke, saya next. Nah, ada biasanya kita itu ada KPI. Kalau teman-teman di brand itu ada KPI, itu brand health. Jadi brand health ini itu kita ada lagi funnel terowongan consumer disposition. Kita mau analisa. Ini kita perjalanan, istilahnya perjalanan bagaimana sih seorang konsumen itu dari mereka kenal produk, kenal sampai jadi konsumen loyal. Jadi seperti halnya teman-teman sekarang yang muda, saya sekali lagi ambil contoh lagi rokok deh. Kenapa kok rokok? Karena rokok itu, teman-teman kalau sudah rokok merek apa sih? Terus itulah loyalnya tinggi. Meskipun kadang rasanya mungkin berubah sedikit, tapi tetap loyal. Karena ekuitas brandnya kuat. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh Citato Rasa Indomie. Ambil contoh ya, sekarang teman-teman yang ikut di webinar ini ada 20. Kita namakan 20 orang ini adalah jumlah populasi. Jumlah populasi 20 orang, kita melakukan survei. Berapa orang yang mengetahui, teman-teman tahu Citato Rasa Indomie yang pernah viral, yang pernah booming di toko-toko dulu, di sosial media. Kita cek berapa persen orang yang sadar atau mengetahui merek ini. Nah, di sini tertulis 80%. 80% ini contoh, artinya dari 80% dari 20 atau seluruh jumlah populasi orang yang aware, yang sadar, awareness-nya dikenal oleh 80%. Nah, kita bisa analisa lagi setiap semakin ke bawah itu turun. Contoh gini teman-teman, Citato Rasa Indomie, teman-teman sudah tahu semua. Nah, kemudian apakah teman-teman mempertimbangkan untuk membeli? Pertimbangan kembali. Teman-teman mungkin penasaran. Namanya brand, iklan, campaign, itu brand, itu promise. Brand adalah janji, promise. Jadi teman-teman kan pasti punya ekspektasi nih. Ekspektasi. Wah, Citato Rasa Indomie. Berarti rasanya persis ke Indomie. Itu akan jadi bagaimana kreatifnya kreatifnya tim marketing atau brand daripada Indofood untuk mempromosikan Citato Rasa Indomie sehingga teman-teman consider, mempertimbangkan untuk beli. Nah, ketika teman-teman sudah consider, ketika teman-teman sudah melakukan action beli, melakukan action, teman-teman kan akan tanya, ini beli di mana? Nah, ada lagi, kita bisa lihat, kalau problemnya tadi, kita lihat analisa ketika kita lakukan riset pasar, ternyata brand health ini istilahnya bagaimana sih posisi brand kita di pasar. Kalau ternyata brand konsumen mereka hanya mempertimbangkan, mereka tertarik, interest, atau teman-teman pernah dengar istilah AIDA ya, interest untuk beli, tapi mereka belum pernah trial. Kita bisa analisa. Bisa jadi barang ini tidak ada di toko. Di Surabaya belum jual. Nah, itu berarti maka terjawab kenapa kok brand kita ini analisanya cuma di-consider. Berarti kita bisa ngomong sama tim sales, distribusimu bagaimana jualanmu? Kok nggak ada di sini, di toko ini, di Surabaya nggak ada. Lah ini gimana? Nah, disitulah. Kenapa consideration ini adalah gerbang puncak, misalnya gerbang garda depan itu dari zona comfort zone, comfort ya, orang dari aware. Aku mau consider ya, aku mau mempertimbangkan, aku mau jadi beli enggak ya, jadi beli enggak. Apakah iklan tadi bisa mempengaruhi enggak? Meskipun barang itu ada, poster ada. Kalau dia bisa mempengaruhi kita untuk beli, berarti apa? Oke,
langkah kita, kemungkinan kita untuk kemungkinan brand untuk maju ke tahap selanjutnya ini besar. Berarti teman-teman contoh nih sudah pada tahap beli, nyoba trial, wah enak ya Citato rasa Indomie. Atau ternyata begini, rasanya kok biasa aja, malah nggak kayak Indomie kok rasanya aneh. Nah, saya beberapa kali ketika pertemuan saya menanyakan kasus yang sama. Apakah teman-teman setelah mencoba Citato rasa Indomie beli lagi enggak? 100% mereka menjawab tidak. Nah, saya juga yakin 99% ya mungkin ya 99% teman-teman di webinar ini juga pasti akan menjawab tidak akan melakukan repeat. Berarti apa? Citato rasa Indomie tersebut hanya stuck pada converting pada trial, tidak ada konsumen melakukan repeat. Dilakukan kembali analisa, kita riset ke pasar. Kenapa kamu kok nggak repeat? Ternyata dari beberapa pertemuan itu mereka jawab ada yang rasanya biasa aja, rasanya terlalu asin, gurih lah, rasanya tidak seperti Indomie dan segala macam. Berarti faktornya kita tahu marketing dasar itu kan marketing mix ya, 4P. Product, place, price, promotion. Berarti problemnya ini apa? Kalau produk problem, artinya tidak janji dari iklan tidak sesuai, rasa tidak sesuai dengan iklan. Ini sudah bermasalah. Meskipun di place distribusi ada, price-nya oke, ya kan promotion juga oke, produknya nggak bisa. Oke, produk promosi, ya produk oke, place promotion oke, price oke. Place nggak ada, dikira ada distribusi, maka akan kena stuck pada consideration. Aku kepingin tapi nggak ada barang, nggak bisa trial. Kembali harga, kalau mahal, oh nggak jadi beli. Begitu juga promosi. Promosi ini bisa mempengaruhi orang untuk beli, bisa enggak. Tapi di sini lebih tepatnya adalah creating demand, promotion untuk creating demand. Bisa dimaksudkan dengan visibility. Barang ada di toko, tapi visibility mungkin barang ditaruh disimpan, tidak ditampakkan, tidak ada promosi, tidak ada poster, tidak ada pemberitahuan barang. Aku loh ada barangku di sini. Akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Nah, jadi ini perjalanan untuk teman-teman ketika teman-teman kenal. Contoh paling gampang lagi teman-teman tahulah, kita sebut lagi, saya bilang ambil contoh rokok lagi karena kan yang paling banyak dilihat di jalan ini. Teman-teman tahu yang sempat ramai Philip Morris Booth punya Sampurna. Jalan campaign di mana-mana. Nah, itu awareness. Teman-teman begitu lihat pasti banyak lihat dari baliho, iklan TV, sosmed, itu source of awareness. Itu fase teman-teman awareness. Apakah teman-teman sudah coba? Kalau sudah coba berarti teman-teman di fase trial. Gitu teman-teman. Dan ingat teman-teman harus tahu, kenapa kok perusahaan rokok itu iklannya masifnya luar biasa? Kenapa mereka melakukan repetisi atau pengulangan iklan itu diulangi terus? Secara psikologis manusia, contoh teman-teman sedang nyetir mobil. Di depan mobil itu ada branding mobil, iklan menempel di kaca belakang, kaca film, iklan A. Gitu. Mungkin teman-teman oke, untuk 5-10 menit oke. Setengah jam kemudian setelah teman-teman telepon pasti akan lupa. Jadi kemampuan manusia untuk menyerap dan mengingat informasi itu hanya mungkin sekitar 5-10-15 menit. Teman-teman pasti lupa. Itu kenapa adanya impulse buying, kenapa kita harus ada visibility, kenapa harus ada produk display di kasir. Jadi dari dasar-dasar tech inilah muncul teknik-teknik marketing. Perilaku konsumen ini, kenapa rokok iklannya gede-gedean? Budget mereka memang besar, margin mereka besar. Supaya apa? Mereka bersaing di pasar untuk bersaing merebut konsumen atau merebut market share. Pangsa pasar, ini awareness. Nah, ini sekilat tentang brand health dari awareness, bagaimana teman-teman bisa sampai merokok, aku rokokannya ini terus. Gitu. Begitu teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi nih kan, brand ini termasuk brand ekuitas. Jadi brand ekuitas ini gerbangnya, decision gate-nya, ya saya bilang decision gate-nya ada di sini. Switching zone, ya kan? Atau conversion zone. Jadi dari awareness ini,
Apakah aku tahu nggak merek ini? Oh tahu, aku dari iklan TV. Teman-teman kan mempertimbangkan, worth it nggak aku beli rokok harganya sudah naik 20 jadi 30 ribu. Contoh. Kalau udah worth it, ya aku nggak mau beli. Jadi teman-teman sudah cuma dikonsider doang, nggak akan jadi tidak melakukan trial. Ataupun teman-teman sudah di loyal nih, aku sudah biasa rokokan LE, ternyata harganya naik, kembali lagi ke consider, aku beli nggak ya harga naik? Apakah aku tetap beli? Kembali lagi, apa yang membuat konsumen tetap mau beli? Brand equity. Atau apakah produk ini punya value lebih enggak? Itu kenapa sampai perusahaan rokok gila-gilaan mau masuk, sampai dia iklan-iklannya kan macam-macam, ada iklan yang tampak keren, ada yang iklan yang misalkan yang promote itu mungkin skateboard, karena mereka menyesuaikan dengan segmen konsumen. Wah, ini gue banget, saya bisa bilang gitu kan. Sesuai dengan passion perilaku konsumen. Bagaimana mereka ingin, contoh ada yang pro olahraga, karena apa? Wah, aku merasa jantan. Jadi karakter konsumen ini yang ditembak. Aku beli, soalnya apa? Karena kalau aku rokokan ini aku merasa jantan. Kalau sampai ekuitas itu berhasil terbentuk ke konsumen, yang terjadi apa? Konsumen, yowes aku tetap beli. Itu gunanya adanya brand ekuitas yang akan mempengaruhi consideration ini untuk bisa ke fase-fase selanjutnya. Dan fase selanjutnya tergantung distribusinya, sales bagaimana, konsistensi produk bagaimana, harga di pasar bagaimana, itu harus terus konsisten berkelanjutan, tidak bisa ya 1 kali 2 kali, tapi terus non-stop dilanjutkan. Itu that's why kenapa sampai ada secara rutin ada analisa harga pasar, harga kompetitor, harga kita itu sampai ada semua seperti itu kalau di FMCG. Nah, ini kita ada lagi namanya brand proportion, jadi proporsi sebuah brand. Jadi dalam membangun sebuah brand itu ada beberapa tahapan. Ini secara umumnya, ini sekedar saya sharing, jadi kita mau mapping konsumen. Ada dari demografi kan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, terus misalkan dari geografi, apakah kita menyasar kota-kota besar, atau daerah, atau desa-desa. Contoh kita lihat, zaman sekarang, siapa yang lebaran makan biskuit? Mungkin 10-15 tahun makan biskuit. Di kota-kota besar kita bilang. Berarti, kalau kita mau distribusi di kota-kota besar, sudah marketnya demand, kita bilang demand. Demand itu bukan berarti karena promosi, tapi bisa karena faktor daripada keadaan ekonomi saat ini, dan perilaku konsumen itu kan terus berubah. Perilaku yang VUCA ini mempengaruhi perilaku itu berubah-ubah terus. Healthy concern juga. Contoh healthy concern lagi. 10-15 tahun yang lalu anak-anak dimakan snack, ciki, soft drink, Fanta, Sprite. Sekarang siapa sih anak-anak diberikan makanan tersebut atau minuman soft drink? Karena health concern. Ini yang mempengaruhi perubahan. Nah, oleh karena itu bisa jadi ya ada secara geografi kita menyasar di pedesaan yang daerah-daerah terpencil. Mas Glenn, 5 menit lagi waktunya. Thank you. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian lagi kita analisa lagi secara psikografis. Contoh, kenapa Gudang Garam ada Surya Nation? Kita mau menyasar, mau menginformasikan, mereka punya segmen nih. Kebanyakan kita dari segitiga status ekonomi, semakin ke bawah atas, status ekonomi atas, dan semakin ke bawah, itu kan semakin banyak nih. Kalau yang semakin kelasnya semakin bawah. Jadi kalau di atas itu semakin sedikit, semakin bawahnya semakin banyak. Nah, jadi simpelnya adalah mereka akan menyasar semua orang yang naik sepeda motor merasa keren dengan access nation. Nah, itulah kita kenapa ada analisa consumer mapping. Saya percepat, choosing consumer target kita milih. Aku mau nyasar, misalkan, aku segmenku harus anak sekolahan, harus anak pekerja, harus anak karyawan, atau anak startup. Nah, consumer understanding, kita harus mengerti mereka mau sukses. Suksesnya mereka itu seperti apa? Lingkungan seperti apa? Lingkungan seperti apa sih konsumen kita? Positioning setup, kita memposisikan produknya apa? Apakah kita ini jantan? Ya kan? Apakah produk kita happy? Seperti Jarum 76, enjoy aja, happy, ya kan?
pokoknya happy. Nah, macam-macam. Kita mau posisi kita ini posisi sebagai apa? Produknya happy, brand yang enjoy aja, brand yang jantan. Setelah kita bisa mengetahui hal-hal tersebut, jenis konsumen kita, target kita, positioning kita, brand itu punya karakter. Jadi mirip kenapa ya tadi iklan-iklan rokok itu menyamakan dengan karakter konsumen. Aku jantan. Bagaimana sih konsumennya jantan itu? Oh, seperti ini. Nah, misalkan aku yang seperti ini, itu kan tertampak secara visual di iklannya dia. Yang terakhir itu ada tagline development. Contoh, Suranation, show your pride. Nah, jantan juga kan, kelaki-lakian banget. Show your pride, tampilkan kebanggaanmu. Tunjukkan kebanggaanmu, atau tunjukkan prestismu di mana. Itu tagline ya dari riset daripada hasil data-data ini semua tadi. Itu yang dikembangkan dari brand. Jadi banyak sekali lah yang bisa kita maksudnya kembangkan atau yang maksudnya apa ya pilih-pilih untuk dari branding ini kok sangat cukup kompleks lah kita bilang. Mungkin seperti itu Pak Bembi atau masih ada waktu? Mungkin kita tanya jawab aja Mas, nanti mungkin sisanya bisa dibahas di Rabu malam sedikit. Ya. Boleh. Siap. Baik kawan-kawan, silakan open mic sama videonya, langsung komunikasi dengan beliau. Monggo, 10 menit waktunya. Oke, Coach Yudani, Coach. Ya, siap. Gimana? Oke, Coach, tadi saya mau nanya ke belakang sebentar mengenai call ya, sales call, effective call, sama actual call. Nah, Oke. saya agak sedikit beda nih. Effective call analysis dengan actual call itu bagaimana ya? Soalnya effective call, kalau yang actual call yang bisa di calling atau misalnya actual terjadi saat itu maksudnya gimana? Saya masih agak kurang paham tadi itu. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini, seorang salesman itu dalam satu hari, ambil contoh, dia ditargetkan 20 kunjungan atau kunjungan ke 20 toko satu salesman. Nah, yang dimaksud actual call adalah jumlah, ini istilah di dalam kita distribusi ya, berarti jumlah toko yang berhasil dikunjungi. Nah, kalau effective call adalah dari toko yang dikunjungi, berapa toko yang melakukan transaksi atau pembelian produk. Yang kejual berarti ya? Yang kejual itu berapa gitu ya maksudnya ya? Yang actual itu yang berhasil didatangin. Kalau efektif? Yang beli produk, seperti itu. Oke. Sip. Udah itu aja. Thank you, Coach. Sama-sama. Nyambung. Halo. Nyambung ini. Halo Mas Lam. Halo, ya Pak, gimana Pak? Untuk saya kan juga di ranah strategi kan sering develop untuk KPI-nya para sales dan marketing nih. Ya. Nah untuk yang KPI yang Bapak sebutin tadi tentang sales call, kemudian effective call dan lain-lain, mana yang menurut Bapak yang paling critical success factor terhadap bisnis, Pak? Thank you, Pak. Sebenarnya berkesinambungan semua, Pak. Dan jadi gini, kita ada target call, target kunjungan, ada actual call juga, ada effective call. Lah, kenapa saya bilang berkesinambungan dan kenapa harus kita lakukan analisa? Karena kan kalau misalkan nih dari target call misalkan 20, tapi kalau dia tidak dari misalkan dari 20, dia hanya datang misalkan cuma ke 5 toko atau ke 10 toko. Nah, sisanya ini kemana? Bisa kan kita harus tahu apakah salesnya ini kerja atau enggak, atau cuma duduk-duduk, atau memang karena di daerah tersebut tokonya tutup. Bisa jadi kalau toko tutup, maka actual call tidak terjadi. Karena kan actual call itu kan berarti kan benar-benar kunjungan, ngobrol sama toko, terus biasanya catat stok, ada kartu stok itu nanti mereka catat stok, ada sekarang berapa. Nah, kemudian kalau sampai toko itu beli lagi, atau ada transaksi pembelian, maka itu dinamakan effective call.
Jadi sebenarnya semua kritis juga, Pak. Karena di apa namanya di hampir rata-rata itu memang di FMCG itu pasti di apa namanya itu di target semua. Ada target karena effective call terkait dengan volume ya, Pak ya. Dengan volume dan target. Actual call itu dengan memang harus gitu, Pak. Itu ditarget juga biasanya. Oke, thank you, Pak. Ya, ada lagi? Iya, Pak. Fuad nih, Pak Glenn. Ya. Gimana, Pak Fuad? Iya. Ini begini, Pak. Kita diskusi ya sedikit. Tidak apa-apa. Jadi saya tadi mungkin Pak Glenn mengenai brand awareness tadi atau brand strategi. Saya rasa beda brand atau beda produk itu beda, Pak. Strategi sama awareness-nya begitu. Ini ya, Pak ya. Tadi Pak Glenn kebanyakan contohnya rokok, Pak. Banyak sekali contohnya di rokok. Mereka gampang, Pak, kalau rokok punya budget banyak, margin banyak. Dan di Indonesia lahan yang sangat subur untuk rokok, Pak, beriklan. Betul. Nggak bisa dibanding dengan negara lain. Negara lain nggak bisa dia seperti di Indonesia, Pak. Gitu. Bahkan di ban. Ada etika-etika yang berlaku di situ. Dia tidak diperbolehkan. Nah, mungkin pertanyaan saya nanti larinya ke situ, Pak, ke etika tadi. Karena pemerintah kita masih longgar sekali dengan rokok tadi. Tapi Pak Glenn contohnya banyak sekali rokok tadi. Di negara lain nggak berlaku, Pak, seperti itu. Mereka akan habis gitu. Nah, ini poin saya larinya ke situ, Pak, ke etika tadi gitu. Karena kadang-kadang saya melihat maksud saya poin etika di mana kadang-kadang sukses itu kok merokok begitu. Terus olahraga, nah itu Pak. Jadi hal-hal itu bagaimana di dunia periklanan atau marketing tadi mengenai etika-etika tadi, Pak. Ya mungkin itu besok-besok mungkin contohnya yang lain juga mungkin bisa dimasukkan. Ya mungkin itu satu Pak Glenn pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi, Pak? Ya, yang kedua mungkin ini mengenai era digital sekarang. Ya. Itu mungkin bukan mungkin berarti akan ada pergeseran lah bagaimana dengan produk strategi marketing, kemudian juga awareness brand dan lain sebagainya tadi gitu. Pak Glenn melihatnya bagaimana nih dengan era digital yang sekarang begitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Yang pertama, saya akan coba jawab dulu untuk yang tidak apa-apa. Ini kan kita diskusi, Pak. Ya, memang benar. Ya, Secara rokok tadi itu kan memang secara etika memang sebenarnya kurang etis ya, Pak. Ya, betul. Saya betul. Yang pertama saya mohon maaf sebelumnya. Dan yang kedua, jadi saya contohkan tadi itu. Saya memang contohkan itu kan ada dua jenis ya, Pak. Ya. Karena ini secara umum, sebenarnya secara umum analisa dasar ini memang digunakan di FMCG. Dan FMCG ini secara umumnya adalah untuk kategori, tadi ada dua kategori. Yang pertama memang di kategori rokok, yang kedua di kategori biskuit atau kita bilang F&B, minuman. Jadi bisa tadi saya sebut biskuit, ada yang saya sebut tadi aqua, saya sebut tadi jadi air mineral. Jadi memang kenapa kok sampai saya berikan contoh rokok ini, saya ada dasarnya, Pak. Jadi bukan bermaksud untuk mungkin mengiklan, karena saya juga saya bukan kerja di pabrik rokok, bukan kerja di mana, tapi lebih secara teknis saya hanya memberikan contoh saja perbedaan secara brand loyalty atau kesetiaan produk, kesetiaan konsumen terhadap brand. Itu terkait dengan availability, visibility tadi juga sih. Jadi kalau misalkan kita beli aqua, beli air mineral, misalkan kita sudah menuju merek A atau aqua, tapi karena aqua tidak ada, kita beli BCDE. Tetap kita beli di toko tadi. Nah, bila mana kita contoh lain, saya mau beli rokok nih, kita bilang merek A. Ternyata di toko A atau di warung itu habis. Tapi yang terjadi kan kita tetap akan mencari merek tersebut ke toko-toko lain. Nah, poin saya di sini memang adalah untuk bisa menyampaikan bahwa
loyalitas konsumen terhadap brand ini kalau produk beverage dan produk rokok ini beda. Itu kenapa kita distribusi ini atau penjualan itu harus merata di produk selain rokok, karena loyalitasnya rendah. Dan memang di sini juga tadi kan kenapa saya kasih tadi contoh lagi Pak rokok itu. Mereka punya strategi. Jadi kalau dari saya, jujur Pak, memang saya banyak belajar. Saya di sini, di Red Doors ini banyak belajar, termasuk ini Pak. Saya kan, ini ya saya tunjukkan di slide ini, kenapa sampai saya bikin Red Community? Saya belajar dari ilmu rokok. Nah, apa itu Red Community? Padahal AIRI, OYO, kompetitor kita belum ada. Ini ya strategi adalah untuk Red Doors dengan community. Dengan komunitas supaya lebih dekat secara emosi gitu loh Pak. Secara emosi. Ya, jadi kan jujur Pak, selama ini mungkin Pak Fuad pernah dengar juga. Di otomotif begitu juga Pak. Saya pengalaman, kita diskusi. Community penting. Iya, community memang dibuat akhirnya untuk menunjang brand tersebut gitu. Betul. Iya betul, sama Pak. Nah, memang cuman kalau saya kan banyak belajar juga dari rokok ini kan, dia ini kan benar-benar developnya ini yang saya bilang di ini tadi. Nah, dia itu sampai benar-benar ada personality. Bedanya kalau saya di biskuit sebelumnya, di biskuit ini tidak ada namanya brand personality atau karakter. Jadi kita hanya kuatkan ekuitas brand atau brand equity ini kita kuatkan dengan misalkan value, misalkan kemasannya bagus, atau misalkan kita positioning kita kuatkan, tagline-nya kita juga sesuaikan, tapi personalnya tidak ada. Itu that's why kenapa kan saya sekali lagi mohon maaf Pak, bukan bermaksud tidak etis, tapi contoh lagi, kenapa kok kita memilih rokok merek A? Karena supaya kelihatan keren. Itu poin saya adalah di strateginya. Dia ada pemilihan consumer mapping, personality-nya dia ambil, nah dari itu personality dia ambil itulah dia keluarkan campaign dengan tagline yang dia pilih. Ini Pak, maksud saya itu poin saya di situ. Iya, saya paham itu sih, iya, saya paham memang begitu. Enggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau ada yang kurang berkenan. Enggak. Betul. Ini ilmunya memang begitu, betul. Itu sih. Ada lagi mungkin? Yang lain ada? Coach Bambi? Yang NBI, tim NBI Pak Irawan, Bu Vera, Bu Sela, silakan. Malam Pak. Malam. Pak Irawan, silakan. Saya dengan Irawan Pak dari PT NBI. Iya Pak. Ya Pak. Ini saya mau tanya terkait dengan brand awareness. Ya. Nah, bagaimana mengukur suatu keberhasilan brand awareness itu bisa untuk menunjang di penjualan? Ini ya Pak ya? Ya. Nah karena selama ini kan memang tadi yang dicontohkan Pak Glenn lebih banyak ke consumer good. Ya. Nah, sedangkan kita ini kan banyak bergerak di building supplier, lebih ke building material Pak. Jadi activity program yang dilakukan marketing pun itu untuk mengukur suatu penjualan itu meningkat atau tidak. Nah, jadi tinggal sorry sebentar, saya tutup pintu sebentar Pak. Iya Pak. Sorry. Ya, jadi gini Pak. Kalau saya sebelum kerja di pabrik biskuit itu, saya juga kerja kebetulan di keramik Pak, Mona Lisa Tiles Pak. Saya di situ sebagai markom juga. Nah, kenapa untuk yang kali ini saya bawakan contoh untuk yang consumer goods, memang analisa di consumer goods ini memang lebih kompleks dari yang ketika saya bekerja sebelumnya di material building. Nah, kembali lagi gini, kita lihat karena material building ini sebenarnya bukan ini dari pengalaman saya Pak ya, ketika di Mona Lisa Tiles itu, karena material building ini kan bukan produk yang fast moving. Dan yang kedua, kita harus lihat decision making, kan biasanya gini, kalau kebetulan segmen kita ini kan segmen kita kalau yang kita bagi dua, ada yang menengah atas, ada yang menengah bawah. Kalau yang menengah atas
rata-rata pemilik rumah, kebetulan kalau di material building atau bangunan, biasanya kan mereka akan menyerahkan kepada kontraktor atau kepada konsultan. Nah, jadi nanti konsultan yang akan merekomendasikan kepada user atau kepada pemilik rumah atau properti. Nah, dari ini maka akan berlaku B2B. Nah, kalau dari B2B ini berarti memang secara selain memang secara misalkan dari produk memang produk harus bagus, kembali ke 4P itu tadi ya Pak ya, dan produk, harga dan segala macam, memang pendekatan personal ya kita tahu kan personal ini harus dikuatkan di sini. Nah, karena kemungkinan besar untuk konsumen untuk beli material building seperti contoh keramik atau misalkan semen, ini kan jangka waktunya juga bukan yang belum tentu 1 tahun sekali. Misalkan hari ini saya lihat iklan keramik, belum tentu besok bulan depan atau 1 tahun lagi saya beli, gitu Pak. Jadi memang kalau di dalam material building bisa lebih dikuatkan daripada di personalnya. Kalau untuk mengukur awareness ini keberhasilan, tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang mungkin dia datang ke toko, kan ada yang toko-toko bangunan. Nah, kalau yang memang kepada segmen tersebut yang langsung direct end user atau konsumen datang ke toko, tetap kembali lagi, tetap bisa dianalisa lagi, Pak. Cuman analisanya memang tidak seluas. Jadi lebih kepada kita harus lebih kompleks lagi, Pak. Karena target yang kita sasar ini, konsumen yang beli ini, kita harus mapping lagi. Pasti kan dia akan kebanyakan kelasnya middle yang dia tidak menggunakan jasa konsultan, gitu Pak. Yang mereka ataupun ada yang mereka mungkin kelas middle, mereka datang, aku mau langsung beli ini. Tetap awareness itu punya kontribusi, pasti ada kontribusi Pak. Hanya saja memang sedikit berbeda dengan FMCG atau kita bilang consumer good, ini sedikit berbeda sih Pak. Tinggal dilihat daripada industri atau perusahaan tersebut, kontribusinya besar mana? Apakah lebih besar kontribusi dari end user langsung atau kontribusi daripada kontraktor atau konsultan atau B2B. Nah, maka kalau memang lebih besar daripada konsumer, harus jalankan strategi konsumer ini tadi. Ini tadi Pak, kembali lagi yang ke di toko mana, tokonya harus dipercantik, pajangan-pajangannya. Kalau memang besar di konsultan atau di kontraktor, maka hubungan ini harus dibina. Dan itu berarti kita perkuat dengan corporate branding. Contoh, materi presentasi, flyer, seperti itu sih Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam Pak. Salam. Saya Pongki Pak dari NPI juga. Pak Irawan, ya. Salam kenal. Siap. Pak Irawan. Pak Glenn. Ya. Tadi kan ngomongin masalah branding ya. Saya dulu juga awalnya dari perusahaan minuman gitu ya. Terjun ke building material ternyata sangat jauh berbeda gitu dari apa yang pernah saya dapatkan, jauh banget. Jadi memang terkait dengan pengukuran brand awareness itu, apakah akan lebih efektif dari sisi brand awareness-nya atau dari sisi corporate branding-nya untuk building material? Karena tidak menutup kemungkinan satu perusahaan itu kan punya beberapa merek atau beberapa brand yang memang ditunjukkan ke pasar. Nah, apakah efektivitasnya ukurnya itu lebih mudah di corporate-nya atau lebih mudah di brand-nya, seperti itu. Nah, yang kedua, sepertinya sih kalau saya lihat beberapa waktu setelah saya dengan ini ya di material building, sepertinya brand awareness itu belum berbanding lurus dengan penjualan. Artinya mungkin tadi kalau Pak Irawan bilang ukurnya gimana, saya juga masih mikir ukurnya gimana. Apakah dengan outside interview semacam itu ya, kita ke lapangan, ke toko bangunan, kemudian nanti kita interview orang yang keluar dari bangunan, kita tanyain dia beli apa, kemudian kalau beli ini mereknya apa, apakah semacam itu akan bisa dilakukan atau seperti apa? Kira-kira kalau dari pengalaman Pak Glenn sendiri seperti apa? Gimana Pak?
Oke, Pak, sorry, yang pertanyaan pertama boleh dibantu diulangi kembali, Pak. Sorry. Tidak Ya, apa-apa. yang pertama, jadi antara corporate branding dengan brand awareness yang disoroti dari sisi produknya maksud saya, karena kan kalau corporate itu kan dia pasti akan punya beberapa produk kan, nggak hanya satu produk yang diluncurkan. Nah, efektivitasnya itu apakah akan bagus kalau kita branding dari sisi corporate-nya atau branding dari produknya? Memang pasti jawabannya akan cenderung dicoba gitu kan ya, mana yang akan bagus di sisi audiens, di sisi konsumen. Cuman mungkin dari pengalaman Pak Glenn sendiri pernah di perusahaan material juga, mungkin tadi yang disampaikan di keramik ya, itu seperti apa? Apakah di corporate-nya ataukah di brand-nya dari keramiknya itu? Oke, jadi gini Pak, yang pertama kebetulan saya di Mona Lisa Tiles. Nah, kebetulan nama PT-nya itu kan Venus Keramika. Jadi juga kebetulan kita ada merek atau brand Mona Lisa dan merek Venus. Jadi cuma secara logo beda. Logonya Venus brand dengan Venus corporate ini berbeda. Nah, karena satu yang kita lihat, kita lakukan analisa ini, kontribusi terbesar itu kan memang dari project, dalam arti bukan dari konsumen langsung, maka yang kita keluarkan ini adalah corporate branding-nya. Dari corporate branding, Mona Lisa ini, karena di China, gini Pak, dia corporate branding juga berlaku sebagai product branding, karena di China sendiri waktu import itu kan Mona Lisa Tiles ini kan juga dia disebut sebagai, dia kan ada pabrik, jadi disahkan Mona Lisa ini dari China seperti ini, corporate brandingnya, dan corporate portfolionya kita sudah memasang di ini misalkan di airport ini kita masang project di sini. Jadi saya rasa untuk menjualnya lebih mudah dibanding kalau kontribusi besar di project itu di portfolio Pak, kalau dari pengalaman saya, atau di corporate-nya. Oke. Dan kalau yang kedua tadi misalkan mengukur ya, jadi gini, simpelnya mengukur itu sebenarnya kan ada dua metode untuk market research. Itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif itu ada lagi rumusnya, itu rumus Lovin namanya. Jadi dari jumlah populasi, misalkan Surabaya 2,2 juta, kita mau margin of error yang ditentukan berapa persen, nanti akan ketemu berapa jumlah sampel responden yang ada. Nah, contoh dari jumlah 22,2 juta, kita kan ada rumusnya, kita masukkan mau margin of error 5%. Semakin kecil margin of error, itu semakin besar jumlah sampling responden, bisa 200, bisa 400, bisa 500, bisa 1000, tergantung jumlah populasi. Nah, jadi nanti akan kita kumpulkan, karena misalkan kalau kita hanya tanya ke 10 orang, bisa jadi 10 itu jawab ya semua. Tapi ketika kita kumpulkan dalam jumlah yang dalam rumus tadi, itu bisa jadi jawabannya berbeda-beda, bervariatif. Dan kita harus ingat bahwa segmentasi, misalkan kita mau survei ke anak-anak sekolah usia 5 tahun, usia 10 tahun, yang di sekolah, misalkan sekolahnya kelas menengah bawah, nanti kita harus survei ke sana semua. Jangan sampai kita ada survei sebagian yang di sekolah kelas atas, SMA, itu jawabannya pasti berbeda dan sudah tidak valid Pak jawabannya Pak. Itu kalau pengertian market research secara kuantitatif, harus melakukan research survei tadi. Nah, kalau secara kuantitatif, atau kita bilang, itu umumnya dengan FGD. FGD ini berarti dengan orang yang lebih sedikit, tapi bisa melakukan deep research. Kita bisa bertanya lebih. Jadi bukan, kalau quantity kan hanya apakah Anda tahu merek ini? Ya. Di mana Anda biasa beli, biasanya ada pilihan toko A, B, C, D, E, mereka jawab, nanti jawaban terbanyak, itu persentase besar biasanya menjadi acuan. Nah, kalau kuantitatif itu lebih banyak menggali. Jadi kita bisa tahu juga secara psikologisnya dia, jawabnya jujur atau enggak, kemudian dia bisa menggali lebih banyak. Itu di kualitatif tadi Pak, atau FGD, Forum Group Discussion. Nah, kalau misalkan Bapak mau tanya nih, sekedar tanya, keluar dari toko, itu bisa aja Bapak tanya, Bapak habis beli, ya belinya merek apa,
gitu kan. Bapak tahu merek tadi dari mana? Nah, itu untuk mengukur source of awareness-nya tadi. Oh, saya tahu dari iklan TV, gitu. Terus tanya, Bapak lihat iklan TV ini berapa kali? Apakah iklan langsung beli? Itu biasanya kalau mau mengukur tadi, memang mau mengukur dari ini awareness, mereka istilahnya kalau beli pertama kali itu kan trial. Tapi kalau mereka beli lagi, sudah pernah beli, kemudian mau beli lagi, itu namanya repeat. Memang untuk mengukurnya ini, ya saya jujur pribadi ya, kalau di material building, ya seperti tadi, kita lihat pertama, tapi kalau kemudian belum tentu langsung beli sih. Nah itu memang ukurnya agak susah. Makanya kenapa saya kasih tantangannya di situ kan, Pak. Karena kalau misalkan kita di FMC ataupun FMCG kan kalau kita main di promotion gitu, main di apa kan ukurannya jelas, salesnya pasti naik gitu kan ya. Betul. Ya, kalau di material building kan tidak semata-mata sales itu naik. Berarti minimal orang kenal mereknya kita itu sudah suatu keberhasilan yang luar biasa gitu kan ya. Betul. Loh, sebenarnya sales canvassing itu membangun awareness loh, Pak. Contoh datang ke toko. Orang kan sales kan nggak tahu, yang toko nggak tahu. Dengan ada perkenalan dari merek baru, dia bilang, sekarang ada merek ini. Itu sudah membangun awareness secara langsung, Pak. Secara tidak langsung. Canvassing itu juga membangun awareness. Itu kenapa juga sampai perusahaan yang kelasnya kelas menengah ke bawah, pabrik, itu mereka kan motorisnya jalan. Mereka tidak ada iklan di TV, tapi motoris itu juga awareness gitu. Sebenarnya begitu, Pak. Betul, Pak. Setuju sih itu, Pak. Ya, memang jujur saya juga agak susah mengukur untuk keberhasilan awareness ini. Cuman kan memang kita lihat kontribusinya kalau besar di project ya perkuat di corporate-nya. Berarti mirip-mirip dengan yang dilakukan di Red Doors ya sebenarnya. Kalau misalkan kita membangun community melalui kayak project atau mungkin di komunitas-komunitas mungkin arsitek ataupun sipil itu sepertinya akan lebih efektif, Pak ya sepertinya ya. Jadi bisa gini, Pak. Saya punya ide seperti ini. Bapak mungkin bisa buatkan gini. Ada nih, Pak kan ada Bapak kan punya pelanggan, ada jenisnya kan. Ada kita sisihkan dulu yang end user. Okay. Nah, kita bisa buat misalkan contoh kita ambil arsitek, kita punya jenis arsitek interior, ada kontraktor. Bisa buat sebuah platform. Itu kan kita pelanggan kita buat komunitas. Ya, komunitas. Misalkan merek Bapak merek A, kita buat aja A community. Lah, nanti integrasikan dengan sistem kayak penjualan atau transaksi di perusahaan. Misalkan gini, kita bikin sistem poin. Contoh, jadi secara user interface atau di dalam aplikasi itu kan kayak komunitas atau kayak sosial media, anda ya poinnya. Pokoknya kalau misalkan dia beli, tinggal dilihat. Misalkan kita seragamkan 1 juta per 1 juta per 06 digit itu 1 poin. Jadi kalau dia transaksi 300 juta, maka 300 poin. Misalkan dia transaksi 1 miliar, poinnya 1000. Nah, nanti bisa aja banyak poin gitu kan untuk komunitas. Nah, tujuannya apa? Memang mendorong mereka untuk beli. Selain itu, bisa untuk menjadi ajang kenal antar profesi. Kalau memang itu sudah bisa berjalan, kan bisa dipromosikan ke end user, Pak. Waktu pameran properti atau pameran material building, kita sudah punya platform. Kalau Bapak Ibu mau bertemu dengan arsitek dan interior, silakan bisa download aplikasi kita. Secara tidak langsung promosi produk kita juga di situ, Pak. Nah, jadi bikin komunitas platform, kita bikin di situ. Nah, jadi supaya misalkan nih contoh, 10 arsitek yang poin terbanyak, atau kan dari omset tak poin, Pak. 10 poin akan tampil di halaman home. Nanti akan bisa dilihat, kita tampilkan di pameran. Nah, contoh kan begitu bisa. Nanti di halaman home juga ditampilkan project-projectnya apa saja. Kalau mereka berminat bisa hubungi. Nanti kalau memang itu bisa, sebenarnya kalau memang bisa dilakukan rutin, ya kan memang perlu effort ya. Nggak menutup kemungkinan arsitek-arsitek lain, interior lain bisa join juga di situ, Pak. Komunitas terbentuk, end user juga masuk, promosi jalan deh. Mungkin banyak ke sana, Pak. Iya sih. Karena memang selama ini mungkin sistem poin itu diterapkan di toko atau distributor ya, nggak menyentuh dari sisi kreatifnya, dari
arsitek ataupun teknik sipilnya. Oke Pak, terima kasih itu masukannya Pak. Nanti coba sama tim nanti saya Siap. pikirkan ulang ini. Iseng aja loh ini Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Pak Albert mungkin menutup meeting kita, ini sudah mendekati jam 10 malam. Jadi your summary Pak Glenn for us, then next continue your time on Rabu ya. Monggo Pak Glenn closing. Thank you. Closingnya ya memang marketing dan sales ini cukup kompleks sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajarin. Jadi memang kenapa saya membawakan FMCG summary-nya ya memang ya seperti banyak di Jobstreet kan, minimal FMCG memang basic analisanya cukup detail. Jadi saya pun sendiri juga masih belajar juga. Jadi intinya tetap summary-nya tetap belajar. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Glenn. Oke teman-teman kita close. Pak Glenn, modul yang paling update tolong di-share di grup. Tadi ada beberapa slide yang nggak ada kayaknya. Yang update, oh ya, ini ya Pak ya. Oke, saya coba saya share-nya Pak. Oke, thank you very much Pak Glenn. Thank Nggak apa-apa. you tim Kalau ada semuanya. Kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.